Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di Daily Vlog Lia Delia. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Dan tetap semangat, bahagia selalu buat kalian yang setia nontonin video aku. Masya Allah, Alhamdulillah masih bisa sapa teman-teman semua. Dan kita berjumpa lagi secara tidak langsung, yaitu secara online. Pagi-pagi nikmatin gorengan yang masih anget-anget itu enak banget ya teman-teman. Terus ditemenin cuaca yang begitu cerah. Jadi hari ini cerah banget, alhamdulillah. Emang beberapa hari di tempat aku itu udah cerah-cerahnya tuh emang terik banget ya si mataharinya. Emang panasnya tuh panas banget. Udah beberapa minggu nggak ada hujan sama sekali. Jangankan hujan, kayak mendung-mendung gitu juga nggak ada sama sekali. Jadi emang cerah banget hari ini. Tiap hari, bukan hari ini aja, aku nikmatin gorengan bareng si bocil sambil nungguin si mang sayur juga. Tapi pas aku tungguin si mang sayurnya kagak ada juga, ya udah aku lanjut aja mandiin dulu si bocil. Abis ini kayaknya aku mau ke depan aja karena si mang sayurnya itu kayak nggak jualan ya. Jadi terpaksa aku harus jalan sedikit ke depan komplek gitu. Sebenarnya tukang sayur yang lewat depan rumah aku itu banyak banget, cuman mereka itu lewatnya agak siangan ya, sekitar jam 10 atau 11 siangan. Kalau yang lewat pagi itu cuman ada 2 tukang sayur ya teman-teman, sekitaran jam 7 pagi. Nah, berhubung di sini aku udah selesai nih pekerjaan rumah aku tuh nyuci terus ngepel tuh kemarin sore. Jadi pas pagi-pagi itu pekerjaan rumah aku jadi tinggal sedikit. Jadi di jam 7 pagi aku udah selesai beres-beres rumahnya, tinggal masak aja gitu ya. Nah, alhamdulillah aku ketemu sama mang sayur yang lewatnya pagi. Tapi aku harus jalan sedikit ke depan rumah. Di sini aku tuh kayak mau beli bawang, terus tomat dan yang lainnya juga. Aku cuman beli bumbu-bumbu dapur aja, nggak beli lauk pauk karena masih ada stok daging di kulkas aku. Pokoknya hari ini aku mau masak stok penghabisan yang ada di kulkas aja. Tuh kalian bisa lihat sendiri, aku cuman beli bawang merah, terus ada tomat, kol, dan juga ada kecap. Jadi hari ini aku mau masak apa ya? Kalian bisa tebak gak? Hari ini aku mau masak apa dengan bahan dasar daging ayam. Tapi kalau misalkan bahan dasar daging ayam itu bisa bermacam-macam ya. Daging ayam itu bisa dimasak ayam cili padi, ayam saus mentega, bistik ayam, ayam kecap, dan masih banyak lagi. Karena di sini aku beli kecap manis, jadi aku mau masak aku mau masak tongseng ayam. Berhubung hari ini tuh aku pengen banget makan daging ayam, terus si daging ayamnya itu ada sayurannya gitu ya teman-teman. Jadi hari ini aku mau masak tongseng ayam ala rumahan, yang pastinya ala aku ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada beda-beda tipis cara masaknya, terus bahan-bahannya juga atau bumbu-bumbunya itu beda sama kalian, ya udah kalian harap dimaklum aja karena tiap orang beda selera, beda cara masak. Apalagi kalau misalkan udah masakan kayak gini tuh pasti banyak banget versinya. Kalau misalkan tongseng juga pasti tiap daerah itu beda bahan-bahannya, beda cara masaknya juga, termasuk cara aku masak tongseng ayam kali ini. Tapi buat kalian yang belum pernah masak tongseng ayam, atau kalian mau masak tongseng ayam tapi masih bingung apa aja bumbu-bumbunya, kalian bisa ngikutin cara masak tongseng ayam ala aku. Buat bahan-bahan dan bumbunya udah aku tulis di video, tinggal kalian screen aja si videonya ya. BTW di sini aku bukan niat menggurui kalian, tapi aku sekedar berbagi menu masakan aja ya teman-teman. Siapa tahu menginspirasi kalian yang lagi kebingungan dengan menu masakan. Kalian bisa ngikutin menu masakan aku hari ini ya.
Oke, lanjut lagi ke videonya. Nah, buat sayuran si tongsengnya di sini aku pakai kol atau kubis. Kenapa aku pakai kol? Emang kalau misalkan tongseng itu ciri khasnya harus ada kolnya ya, teman-teman. Terus buat sayuran yang lainnya aku juga pakai tomat, daun seledri, dan ada daun bawang. Kalau buat bumbu halusnya sendiri di sini aku pakai bawang putih, bawang merah, ada kemiri, ketumbar, kunyit, jahe, dan aku lanjut blender si bumbunya pakai blender jadul aku. Ya wes nggak apa-apa ya teman-teman, walaupun ini si blender aku jadul dan burik banget, yang penting si bumbunya ini halus dengan sempurna. Aku tuh belum kesampaian mau beli blender terbaru, apalagi blender kekinian. Ya udah pakai yang ada aja ya teman-teman, janganlah memaksakan keadaan. Ngomongnya kok jadi ngalir ngidul gitu ya teman-teman. Ya wis gak apa-apa, hiburan sedikit ya. Tapi jangan salah, walaupun penampilannya udah burik kayak gini, tapi si blender ini tuh lumayan bandel juga, awet juga ya teman-teman. Jadi usia si blender ini tuh udah 8 tahunan. Kalau menurut aku ini tuh awet banget di usia 8 tahun, tapi masih bisa dipakai dengan sempurna. Oke, bumbunya udah aku halusin, aku mau sisihkan dulu. Nah, di sini aku juga lanjut panasin minyak buat goreng terlebih dahulu bawang merah sekitaran 2 siung. Jadi sebelum aku tumis si bumbu halusnya, aku mau goreng terlebih dahulu si bawang merah. Oke, jadi di sini aku pakai 8 siung bawang merah, 6 siung aku halusin dan 2 siungnya aku iris-iris. Kemudian aku tumis bawang merah yang udah aku halusin, tumisnya sampai berubah warna, sampai kuning kecoklatan. Kalau misalkan udah wangi juga ya si bawangnya. Kemudian aku lanjut masukin bumbu yang udah aku halusin, aku tumis sampai si bumbunya ini matang dan tanak. Oh iya, buat bumbu aromatiknya aku pakai salam, serai, lengkuas, terus pakai daun jeruk juga. Nah, kebiasaan aku kalau misalkan pakai daun jeruk, aku selalu robek dulu ya daun jeruknya. Jadi biar lebih wangi aja si daun jeruknya itu, biar lebih keluar gitu ya teman-teman. Aku tumis si bumbunya sampai matang dan tanak. Ingat ya teman-teman, kalau misalkan kita masak, si bumbunya itu harus benar-benar matang dan tanak. Biar apa? Biar masakan kita itu gak gampang basi. Nah, ini dia si bumbunya udah matang dan tanak, kurasa udah cukup. Jadi di sini aku lanjut masukin daging ayamnya. Kita oseng-oseng si daging ayamnya sampai si bumbunya ini tercampur merata, sampai si dagingnya juga berubah warna. Kalau udah, aku tambahkan kurang lebih 1000 ml air. 1 liter air buat ukuran 800 gram daging ayam. Aku tuh beli daging ayam nih udah lama, sekitar setengah kiloan, dan ada daging sisa kemarin-kemarin gitu ya teman-teman, terus aku satuin gitu. Jadi ini tuh kurang lebih 800 graman. Oke, aku masak si dagingnya ini sampai airnya ini sedikit menyusut. Nah, sambil menunggu si airnya sedikit menyusut, di sini aku sambil beres-beres barang-barang yang udah aku pakai tadi ya teman-teman, kayak blender, talenan, pisau, aku simpan lagi ke tempatnya masing-masing. Aku juga di sini sambil cuci piring dulu, bukan piring sih, kayak wadah-wadah bekas tomat, bawang, yang lainnya juga bekas tadi aku blender juga. Aku mau cuci dulu ya teman-teman, sambil aku nunggu si airnya menyusut gitu kan, daripada aku diam aja terus aku mau melongo-melongo aja. Enggak sama sekali. Di sini aku mau langsung aja cuci piring ya teman-teman. Daripada waktu terbuang sia-sia, mending aku cuci piring aja. Oke, jadi sampai di menit ke-8 teman-teman lagi pada ngapain nih saat nontonin video aku, sambil ngapain aja? Udah pada makan kah? Jangan lupa makan ya, pokoknya jaga terus kesehatan, karena akhir-akhir ini tuh cuaca ekstrim banget, apalagi di luaran sana banyak banget bencana yang menimpa negara kita. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, aku balik lagi ke videonya. Jadi setelah airnya sedikit menyusut, di sini aku mau kasih seasoning buat si tongseng ayamnya.
Aku cuma pakai garam, kaldu ayam, gula pasir, dan merica bubuk. Buat garam, gula, kaldunya nggak aku takar karena beda orang beda selera ya teman-teman. Itu mah sesuai selera kalian masing-masing, mau berapa sendok, mau berapa banyaknya, balik lagi ke selera masing-masing. Kalau aku masakan itu lebih suka ke asin gurih, jadi kalau misalkan masak kayak gini tuh si asinnya tuh lebih dominan ya daripada manisnya gitu. Tapi kalau kalian lebih suka masakannya agak manis, kalian bisa agak banyakan buat si gula pasirnya. Lanjut, di sini aku mau kasih sedikit santan instan, sedikit aja, karena kalau aku tuh kalau misalkan bikin tongseng ayam suka pakai santan instan, tapi sedikit aja. Kalau kalian gak suka, kalian bisa skip aja bagian si santannya, karena emang ada tuh ya bikin tongseng ayam tanpa santan instan. Terus bikin tongseng ayam juga ada si ayamnya itu digoreng terlebih dahulu. Kalau aku lebih suka kayak gini ya teman-teman, langsung aja gitu. Lanjut, tongseng ayamnya aku kasih kecap manis ya, cukupnya aja. Buat kecapnya aku pakai kecap bango karena aku tuh lebih suka masakan yang pakai kecap itu pakai kecap bango. Kenapa? Karena kayak lebih gurih aja ya kecap bango tuh. Tapi kalau kalian pengen masakan kalian lebih hitam pekat, kalian bisa pakai kecap ABC. Kalau bumbunya udah pas kayak garam, gula, pasir, kaldu ayamnya itu udah berasa, udah enak, udah pas, kalian lanjut aja masukin si engkol atau kubisnya. Pokoknya masukin si sayurannya itu di terakhir ya teman-teman, karena biar sayurannya itu lebih seger gitu ya, biar nggak terlalu overcook, nggak terlalu mateng. Jadi kita masukinnya itu di step terakhir. Oke, di sini juga aku kasih si ayam tongsengnya ini cabai rawit geluntungan, biar kalau misalkan aku pengen pedes tinggal dipletus-pletusin aja si cabai rawitnya. Nggak aku ulek atau nggak aku blender sama si bumbunya, takut gitu ya kalau misalkan si bocil mau makan tongsengnya kepedesan. Soalnya aku tuh masak satu kali aja biar nggak ribet, biar si bocil juga bisa makan gitu. Jadi si cabai rawitnya aku kasih geluntungan aja ya teman-teman. Nah, ini dia tongseng ayamnya udah selesai aku masak, udah jadi ya teman-teman, dan ini hasilnya. Jangan lupa tongseng ayamnya kasih goreng bawang biar lebih sedap, biar lebih wangi tongseng ayamnya. Masya Allah, ini wangi banget, wanginya enak banget teman-teman, apalagi dikasih taburan goreng bawang yang bikin perut aku itu jadi lapar. Pokoknya aku tuh pengen cepet-cepet cobain si tongseng ayamnya. Tuh kan, aku langsung aja gercep cobain si tongseng ayamnya. Berhubung aku tuh udah lapar banget dan ini enak banget wanginya, jadi aku tuh pengen cepat-cepat makan si tongseng ayamnya. Jangan lupa sebelum makan aku baca doa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Satu suapan, dua suapan, dan ini enak banget. Kalian wajib coba. Ini resep dari ibu aku, dan aku tuh udah masak beberapa kali, dan ini tuh enak banget ya teman-teman. Nah, biar lebih enak, biar ada pedesnya, biar lebih endul gitu ya makannya. Jadi di sini si cabenya aku pletek-pletekin gini tuh. Pokoknya menambah gairah makan aku. Makan cabai geluntungan kayak gini tuh enak banget ya, paling enak bener deh. Tapi saking keenakannya aku makan si cabai rawit geluntungan ini, aku tuh sampai cegukan gitu ya teman-teman. Aku tuh gak berasa dari tadi makan terus si cabenya, jadi cegukan gitu deh. Terus aku minum aja ya teman-teman, gak apa-apa. Dan aku di sini lanjutin lagi makannya. Emang gak pernah gagal ya resep dari ibu itu. Masaknya itu simple, bumbunya pun sederhana banget, tapi rasanya Masya Allah ini enak banget. Kalian juga pasti bisa bikin di rumah, karena ini sih simple itu ya Allah. Saking simpelnya, bumbunya itu gampang banget bisa kita dapet di warung gitu ya, gak usah pergi dulu ke pasar. Kayak bumbunya itu gampang banget, simple banget. Jadi kalian pasti bisa bikin di rumah. Alhamdulillah, gak berasa makannya udah selesai aja ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah setia nontonin video aku. Mudah-mudahan video aku menginspirasi, menghibur, dan bermanfaat juga. Aku akhiri dulu ya videonya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.